Di tanah Jawa yang syarat dengan kisah mistik dan sejarah spiritual, nama Mbah Saridin tidak pernah bener-bener tenggelam oleh waktu. Sosok yang dikenal sebagai wali nyeleneh ini bukan hanya diingat karena kebijaksanaan dan laku spiritualnya, tetapi juga karena pusaka legendaris yang melekat pada namanya, Lulang Kebo Landoh. Sebuah pusaka yang konon bukan sekadar benda, melainkan simbol kekuatan batin dan perlindungan gaib yang menyelimuti perjalanan hidupnya. Lulang Kebo Landoh dipercaya memiliki makna yang dalam. Secara harfiah, lulangan kebo merujuk pada kulit kerbau, hewan yang dalam budaya Jawa melambangkan keteguhan, kesabaran dan daya tahan luar biasa. Namun, dalam konteks spiritual, pusaka ini disebut-sebat sebagai perlambang penguasaan diri atas hawa nafsu, kekuatan batin yang tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Bagi sebagian masyarakat, ia dianggap memiliki daya linwe. Bagi Jeng lain, ia hanyalah simbol yang kemudian dibalut mitos. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan mulai muncul. Jika pusaka itu benar-benar ada, di mana keberadaannya sekarang? Apakah masih tersimpan rapi oleh keturunan atau penjaga tertentu? Apakah telah hilang, berpindah tangan, atau justru sengaja disembunyikan agar tidak disalahgunakan? Misteri inilah yang membuat nama Lulang Kebo Landoh terus diperbincangkan hingga hari ini. Dalam tradisi Jawa, pusaka bukan sekadar benda mati. Ia dianggap memiliki nilai historis, spiritual, dan filosofis. Banyak pusaka diwariskan turun-temurun, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga dan dirawat sebagai simbol amanah. Tidak sedikit pula pusaka yang sengaja di-PTS-kan dari publik demi menghindari komersialisasi dan kesalahpahaman. Maka sangat mungkin jika Lulang Kebo Landoh berada dalam lingkaran penjagaan yang senyap. Namun ada pula kemungkinan lain yang lebih dalam. Bisa jadi, pusaka itu tidak lagi dipahami sebagai benda fisik semata. Dalam banyak kisah wali, pusaka seringkali menjadi metafora atas ilmu dan laku spiritual yang diwariskan secara tak kasat mata. Jika demikian, maka keberadaan Lulang Kebo Landoh tidak bisa dilacak dengan peta atau koordinat, melainkan melalui jejak ajaran dan nilai yang ditinggalkan. Mbah Saridin dikenal sebagai figur yang kerap menabrak pakem formal, namun justru menyimpan kedalaman makna. Dalam beberapa riwayat lokal, ia digambarkan lebih menekankan esensi daripada simbol luar. Jika pusaka itu benar-benar memiliki kekuatan, mungkin kekuatannya bukan terletak pada wujudnya, tetapi pada pesan yang dibawanya. Episode pertama ini bukan untuk memastikan keberadaan fisik Lulang Kebo Landoh, melainkan membuka pintu pencarian. Karena sebelum bertanya di mana pusaka itu sekarang, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang kita cari. Apakah kita sedang memburu benda keramat? Atau sedang mencoba memahami warisan spiritual yang lebih luas? Misteri ini belum terpecahkan. Setelah memahami bahwa Lulang Kebo Landoh bukan sekadar benda, pertanyaan berikutnya menjadi semakin tajam. Apakah pusaka itu benar-benar hilang? Atau memang sengaja disembunyikan? Dalam banyak kisah pusaka Jawa, hilang bukan berarti lenyap. Ia bisa saja berpindah penjagaan, berganti tempat, atau bahkan dikunci oleh waktu hingga momentum tertentu tiba. Nama Mbah Saridin sendiri lekat dengan pola hidup yang tidak biasa. Ia bukan tipe tokoh yang membangun citra kesaktian untuk dipertontonkan. Justru dalam berbagai cerita lisan, ia kerap merendahkan simbol-simbol lahiriah dan menekankan laku batin. Jika benar demikian, sangat mungkin pusaka yang melekat padanya pun tidak pernah dimaksudkan menjadi pusat perhatian. Dalam tradisi Jawa, pusaka seringkali hanya aktif atau berfungsi ketika berada di tangan orang yang tepat. Artinya, benda itu bukan sumber kekuatan, melainkan medium. Kekuatan sejatinya tetap terletak pada kualitas spiritual pemiliknya. Tanpa laku yang selaras, pusaka hanyalah artefak biasa. Maka muncul kemungkinan bahwa Lulang Kebo Landoh tidak pernah benar-benar dicari oleh orang yang mengerti maknanya, melainkan hanya oleh mereka yang terpesona pada aura mistisnya. Beberapa penelusuran lokal menyebutkan bahwa setelah wafatnya Mbah Saridin, tidak ada catatan resmi tentang pewarisan pusaka tersebut. Berbeda dengan keris atau tombak pusaka kerajaan yang tercatat dalam silsilah, Lulang Kebo Landoh lebih banyak hidup dalam narasi tutur. Ini menimbulkan dua kemungkinan besar. Pertama, ia memang dirahasiakan secara turun-temurun. Kedua, ia lebih bersifat simbolik daripada material. Dalam sejarah Nusantara, banyak pusaka yang menghilang
ketika situasi politik atau sosial berubah. Penjajahan, konflik internal, hingga modernisasi kerap membuat benda-benda keramat disembunyikan demi keamanan. Tidak sedikit pula pusaka yang dilebur, dipendam, atau bahkan dikembalikan ke alam sebagai bentuk penutupan siklus spiritual. Jika Lulang Kebo Landoh termasuk dalam kategori ini, maka pencarian fisiknya mungkin memang tidak akan pernah menemukan hasil. Namun, ada dimensi lain yang lebih menarik. Dalam kajian spiritual Jawa, istilah pusaka kadang merujuk pada ajaran yang dibungkus simbol. Kulit kerbau sebagai perlambang keteguhan bisa dimaknai sebagai ketahanan menghadapi tekanan hidup. Jika Lulang Kebo Landoh adalah metafora atas kekuatan batin, maka ia tidak mungkin hilang. Ia hidup dalam siapapun yang meneladani nilai tersebut. Pertanyaan tentang keberadaannya kini berubah arah. Bukan lagi soal lokasi, tetapi soal pewarisan makna. Apakah generasi setelah Mbah Saridin memahami inti ajarannya, atau hanya terpaku pada kisah mistiknya? Jika maknanya terputus, maka pusaka itu secara simbolik memang telah hilang. Meski secara fisik mungkin masih ada di suatu tempat yang tak tersentuh sorotan. Episode ini membawa kita pada persimpangan antara pencarian benda dan pencarian makna. Karena bisa jadi, semakin keras kita mencari wujudnya, semakin jauh kita dari esensinya. Dan misteri Lulang Kebo Landoh masih menyisakan lapisan yang belum terkuak. Semakin ditelusuri, misteri Lulang Kebo Landoh justru semakin melebar ke arah yang tidak terduga. Jika pada 2 episode sebelumnya, kita mempertanyakan apakah pusaka itu hilang atau disembunyikan, kini muncul kemungkinan lain. Bagaimana jika keberadaannya memang tidak dimaksudkan untuk ditemukan secara fisik? Dalam tradisi spiritual Jawa, tidak semua warisan diwariskan dalam bentuk benda. Sebagian diwariskan sebagai energi, laku, dan kesadaran. Nama Mbah Saridin dikenal sebagai sosok yang lebih menekankan substansi daripada simbol. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemegahan lahiriah yang biasanya melekat pada tokoh yang memiliki pusaka sakral. Jika Lulang Kebo Landoh benar-benar memiliki kekuatan Linwih, maka besar kemungkinan kekuatan itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia menyatu dengan kualitas batin pemiliknya. Dalam banyak kisah pusaka Nusantara, benda keramat seringkali dianggap memiliki isi, namun para ahli budaya memahami bahwa istilah itu bukan sekadar energi mistis, melainkan representasi dari nilai yang ditanamkan melalui laku spiritual panjang. Tanpa laku tersebut, pusaka hanyalah material biasa. Maka pertanyaannya berubah lagi. Apakah yang dicari orang selama ini benar-benar benda kulit kerbau itu? Atau aura yang menyertainya? Ada pula kemungkinan bahwa Lulang Kebo Landoh telah melebur dalam perjalanan sejarah. Modernisasi, perubahan pola pikir, dan pergeseran budaya membuat banyak pusaka tidak lagi dipahami dalam kerangka spiritualnya. Sebagian menjadi koleksi, sebagian lagi hilang karena dianggap tidak relevan. Jika itu terjadi, maka hilangnya pusaka bukan karena dicuri atau disembunyikan, melainkan karena perubahan zaman yang menggerus pemahaman. Namun ada satu pola menarik dalam tradisi wali dan tokoh spiritual Jawa. Semakin tinggi nilainya, semakin tersembunyi keberadaannya. Tidak semua hal suci diletakkan di ruang terbuka. Ada yang justru dijaga oleh kesenyapan. Jika Lulang Kebo Landoh termasuk dalam kategori itu, maka ia mungkin berada di tangan penjaga yang tidak pernah mengumumkan diri. Tetapi lapisan paling dalam dari misteri ini justru mengarah pada hal yang lebih filosofis. Jika pusaka adalah simbol keteguhan dan ketahanan, maka ia hidup di setiap pribadi yang mampu menahan godaan, menghadapi ujian, dan tetap teguh pada nilai kebenaran. Dalam makna ini, Lulang Kebo Landoh tidak pernah benar-benar hilang. Ia berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam bentuk karakter, bukan benda. Di titik ini pencarian fisik mulai terasa kurang relevan, karena sekalipun pusaka itu ditemukan hari ini, tanpa pemahaman terhadap nilai yang dikandungnya, ia hanya akan menjadi artefak sejarah. Sebaliknya, tanpa pernah melihat wujudnya pun, seseorang bisa saja mewarisi esensinya. Episode ketiga ini membawa kita pada kesadaran bahwa misteri terbesar bukan terletak pada lokasi pusaka, tetapi pada cara kita memaknainya. Apakah kita mencari sensasi atau sedang menggali pelajaran? Jawaban itu akan menentukan arah pencarian selanjutnya. Dan misteri Lulang Kebo Landoh masih menyimpan rahasia yang lebih dalam lagi. Semakin dalam menelusuri misteri Lulang Kebo Landoh, satu hal
menjadi jelas. Minimnya catatan tertulis membuat pusaka ini hidup lebih kuat dalam tradisi lisan dibanding arsip sejarah. Berbeda dengan pusaka kerajaan yang terdokumentasi dalam babat dan silsilah resmi, warisan yang melekat pada nama Mbah Saridin lebih banyak tersebar melalui cerita rakyat dan penuturan turun-temurun. Inilah yang membuat batas antara fakta sejarah dan mitos menjadi tipis. Dalam sejarah Nusantara, banyak peninggalan spiritual yang tidak tercatat secara formal karena tidak berada dalam struktur kekuasaan. Tokoh-tokoh yang bergerak di ranah rakyat seringkali meninggalkan jejak yang lebih kultural daripada administratif. Jika Lulang Kebolandoh memang pernah ada sebagai benda fisik, besar kemungkinan ia tidak pernah masuk dalam inventaris resmi manapun. Situasi ini membuka beberapa kemungkinan realistis. Pertama, pusaka tersebut diwariskan secara tertutup dalam lingkaran keluarga atau murid tertentu, tanpa pernah diumumkan ke publik. Tradisi seperti ini lazim terjadi, terutama jika pusaka dianggap sakral dan berisiko disalahgunakan. Kedua, pusaka tersebut bisa saja telah rusak, hilang, atau bahkan dihancurkan dalam periode-periode penuh gejolak seperti masa kolonial atau konflik sosial. Sejarah mencatat bahwa banyak artefak lokal lenyap saat penjajahan karena dianggap tidak bernilai oleh penguasa asing atau justru disita sebagai benda eksotis. Tidak sedikit pula masyarakat yang memilih menyembunyikan pusaka mereka demi menghindari perampasan. Jika Lulang Kebolandoh termasuk dalam gelombang itu, maka jejaknya mungkin terkubur dalam peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terdokumentasi dengan baik. Namun, ada sisi lain yang jarang disorot. Bisa jadi, pusaka itu memang tidak dirancang untuk bertahan secara fisik dalam jangka panjang. Jika ia benar terbuat dari lulang atau kulit kerbau, maka secara material ia memiliki batas usia. Tanpa perawatan khusus, benda organik seperti itu sangat rentan terhadap kerusakan alamiah. Artinya, secara ilmiah pun ada kemungkinan bahwa wujud fisiknya telah lama terurai oleh waktu. Di titik ini misteri berubah menjadi pertanyaan tentang ekspektasi. Apakah kita berharap menemukan benda yang utuh setelah ratusan tahun, atau menerima bahwa sebagian warisan memang ditakdirkan menjadi bagian dari cerita, bukan koleksi? Episode ini mengajak kita untuk lebih rasional tanpa kehilangan rasa hormat pada tradisi. Karena menghargai sejarah bukan berarti menelan semua kisah tanpa pertimbangan, tetapi juga bukan berarti menolak seluruhnya. Kita berdiri di antara dua sikap, skeptis dan percaya. Dan di tengah keduanya, Lulang Kebolandoh masih menggantung sebagai tanda tanya. Apakah ia benar-benar pernah ada sebagai artefak nyata? Ataukah ia sejak awal memang dimaksudkan menjadi simbol yang hidup dalam ingatan kolektif? Jawabannya belum selesai. Dan semakin kita mendekat, misterinya justru semakin terasa dalam. Misteri Lulang Kebolandoh tidak hanya soal benda yang hilang atau disembunyikan. Ia juga hidup dalam keyakinan kolektif masyarakat yang terus merawat ceritanya. Dalam budaya Jawa, kepercayaan bukan sekadar soal benar atau salah, tetapi tentang makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nama Mbah Saridin sendiri masih dihormati sebagai figur spiritual yang unik, sederhana, namun dalam ajarannya. Disinilah muncul pertanyaan yang lebih luas. Apakah pusaka itu memiliki kekuatan karena bendanya, atau karena keyakinan yang melekat padanya? Dalam kajian antropologi budaya, sebuah benda bisa memperoleh makna sakral bukan semata karena sifat fisiknya, melainkan karena narasi yang menyertainya. Ketika masyarakat sepakat bahwa sesuatu memiliki nilai spiritual, maka nilai itu menjadi nyata dalam perilaku sosial. Ia memengaruhi cara orang bersikap, berpikir, dan bertindak. Jika Lulang Kebolandoh dipercaya sebagai simbol keteguhan dan kekuatan batin, maka kepercayaan itu sendiri sudah cukup membuatnya hidup. Bahkan tanpa wujud fisik, ia tetap memiliki daya dalam kesadaran kolektif. Namun, zaman berubah. Modernisasi membawa pola pikir rasional dan skeptis. Generasi hari ini tumbuh dengan pendekatan ilmiah yang menuntut bukti konkret. Sesuatu dianggap nyata jika dapat dilihat, disentuh, dan diverifikasi. Dalam konteks ini, pusaka seperti Lulang Kebolandoh menghadapi tantangan besar. Tanpa dokumentasi fisik, ia mudah diposisikan sebagai legenda semata. Tetapi menariknya, justru di tengah dunia yang semakin rasional, minat terhadap hal-hal mistis dan spiritual tidak pernah benar-benar hilang. Film, buku dan konten digital tentang pusaka, wali dan misteri Nusantara tetap memiliki audiens besar. Ini menunjukkan bahwa manusia modern
tetap memiliki ruang batin yang mencari makna di luar logika kaku. Maka mungkin misteri Lulang Kebo Landoh bukan sekadar soal keberadaannya, tetapi tentang bagaimana masyarakat memaknai warisan spiritual di era baru. Apakah kita memandangnya sebagai artefak keramat yang harus ditemukan? Ataukah sebagai simbol nilai yang perlu dihidupkan kembali? Karena jika yang diwariskan adalah keteguhan, kesabaran, dan kekuatan moral, maka pusaka itu sebenarnya tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Episode kelima ini membawa kita pada kesimpulan sementara. Kekuatan terbesar dari sebuah pusaka bisa jadi bukan pada materi, melainkan pada energi kolektif yang mempercayainya. Dan energi itu masih ada selama cerita tentang Mbah Saridin masih terus disebut. Namun satu pertanyaan belum terjawab. Jika benar pusaka itu masih ada secara fisik, siapa yang menjaganya sekarang? Atau apakah ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul? Misterinya makin dalam, dan kita belum sampai pada inti akhirnya. Dalam banyak tradisi spiritual Jawa, ada keyakinan bahwa tidak semua pusaka boleh beredar bebas di tengah masyarakat. Ada yang diwariskan terbuka, ada pula yang dikunci, bukan hanya disembunyikan secara fisik, tetapi ditutup aksesnya secara spiritual. Jika kita melihat pola kisah para tokoh Linuwih, termasuk Mbah Saridin, kemungkinan ini bukan sesuatu yang mustahil. Konsep penguncian pusaka bukan berarti benda itu hilang. Ia bisa saja masih ada, tetapi tidak aktif, tidak bisa digunakan, atau bahkan tidak bisa dikenali oleh sembarang orang. Dalam kepercayaan Jawa, pusaka yang kuat hanya akan respon pada orang dengan laku dan niat tertentu. Tanpa itu, ia hanyalah benda biasa. Jika Lulang Kebo Landoh memang memiliki nilai spiritual tinggi, sangat mungkin setelah wafatnya Mbah Saridin, pusaka itu tidak lagi difungsikan. Bisa jadi ia diserahkan kepada murid tertentu dengan pesan untuk tidak diumumkan. Bisa juga ia dipendam atau disimpan di tempat yang tidak pernah tercatat secara publik. Ada pola menarik dalam sejarah pusaka Nusantara ketika zaman berubah drastis, terutama saat masuknya kolonialisme dan modernisasi. Banyak benda sakral sengaja disembunyikan untuk menghindari penyalahgunaan. Bukan karena takut hilang, tetapi karena takut disalahartikan. Ketika masyarakat tidak lagi memiliki kesiapan spiritual, pusaka justru bisa menjadi sumber konflik, perebutan, atau komersialisasi. Di titik ini muncul kemungkinan bahwa Lulang Kebo Landoh tidak hilang karena dicuri, tidak lenyap karena rusak, tetapi senggaha ditarik dari peredaran. Ia berhenti menjadi objek publik dan kembali menjadi rahasia lingkaran kecil. Namun, ada sisi lain yang lebih dalam. Bagaimana jika yang sebenarnya dikunci bukan bendanya, melainkan akses terhadap maknanya? Dalam banyak ajaran spiritual, ada fase ketika ilmu tidak lagi diajarkan secara terbuka, karena generasi penerus belum siap memikul tanggung jawabnya. Jika Lulang Kebo Landoh adalah simbol penguasaan diri dan kekuatan batin, maka tanpa kesiapan mental dan moral, simbol itu bisa berubah arah. Kita hidup di era ketika hampir semua hal bisa dipamerkan. Media sosial membuat yang sakral bisa menjadi tontonan. Dalam konteks seperti ini, sangat masuk akal jika warisan tertentu lebih aman dalam keheningan daripada sorotan. Episode ini membawa kita pada satu kemungkinan yang kuat. Pusaka itu mungkin masih ada, tetapi ia tidak mencari untuk ditemukan. Ia tidak menunggu pemburu sensasi. Ia hanya akan terbuka bagi mereka yang benar-benar memahami esensinya. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana Lulang Kebo Landoh berada, tetapi apakah zaman ini cukup siap? Jika ia benar-benar muncul kembali, misterinya belum selesai, dan kita semakin mendekati inti sebenarnya. Semakin dalam kita menelusuri misteri Lulang Kebo Landoh, semakin banyak kemungkinan yang terbuka. Namun ada satu kemungkinan yang sering dihindari karena terasa terlalu sederhana. Bagaimana jika pusaka itu sejak awal memang bukan benda fisik yang konkret? Nama Mbah Saridin hidup kuat dalam tradisi lisan masyarakat. Kisah-kisahnya syarat simbol, perumpamaan, dan pesan moral yang dibungkus dengan nuansa mistik. Dalam budaya Jawa, metafora seringkali lebih kuat daripada fakta literal. Sebuah simbol bisa diceritakan sirolohala nyata agar pesannya lebih mudah diterima dan diingat. Jika Lulang Kebo Landoh adalah simbol, maka ia bukan pusaka dalam arti material, melainkan representasi ajaran. Kulit kerbau melambangkan ketahanan, kesabaran, dan kekuatan menahan beban. Landoh yang identik dengan kebesaran atau keunggulan
bisa dimaknai sebagai tingkat spiritual yang tinggi. Jika dua simbol itu digabungkan, maka pusaka tersebut bisa saja adalah metafora tentang kekuatan batin yang luar biasa. Dalam banyak kisah wali dan tokoh spiritual, benda-benda keramat sering muncul sebagai cara untuk menyederhanakan konsep abstrak. Daripada menjelaskan filsafat panjang tentang pengendalian diri, masyarakat lebih mudah memahami melalui simbol pusaka yang memiliki kekuatan. Simbol itu kemudian diwariskan turun-temurun hingga akhirnya dianggap sebagai benda nyata. Kemungkinan ini bukan berarti merendahkan tradisi. Justru sebaliknya, ia menunjukkan kecerdasan budaya dalam menyampaikan nilai melalui cerita. Karena dalam masyarakat tradisional, cerita memiliki daya lebih kuat daripada teks akademis. Namun, mengapa kisah tentang pusaka itu tetap terasa begitu hidup hingga sekarang? Karena manusia selalu tertarik pada misteri. Sebuah simbol yang dibiarkan menggantung akan terus memancing rasa ingin tahu. Ketika tidak ada kepastian tentang keberadaannya, ruang imajinasi menjadi luas. Dan di ruang itulah, cerita bertahan lebih lama daripada benda fisik manapun. Jika Lulang Kebo Landoh memang tidak pernah ada sebagai artefak nyata, maka misterinya justru semakin menarik. Artinya, yang hidup selama ini bukan bendanya, tetapi maknanya. Dan makna itu terbukti mampu bertahan melampaui generasi. Episode ini membuka kemungkinan paling berani bahwa pencarian fisik mungkin sejak awal salah arah. Bukan karena pusaka itu disembunyikan, bukan karena dikunci, bukan karena hilang, tetapi karena ia memang dirancang sebagai simbol yang hidup dalam kesadaran kolektif. Namun, satu hal tetap mengganjal. Jika ia hanya simbol, mengapa begitu banyak orang yakin pernah ada wujud nyatanya? Apakah ada serpihan fakta yang selama ini terlewat? Ataukah kita sedang berdiri di antara mitos dan sejarah yang tak pernah benar-benar bisa dipisahkan? Perjalanan masih belum selesai, dan misteri Lulang Kebo Landoh kini berada di titik paling menentukan. Setelah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Lulang Kebo Landoh hanyalah simbol, muncul pertanyaan yang lebih tajam. Mengapa keyakinan tentang keberadaan fisiknya begitu kuat di sebagian masyarakat? Biasanya, sebuah legenda besar tetap menyimpan serpihan fakta, meski bentuk aslinya telah berubah oleh waktu. Dan disinilah misteri itu kembali mengeras. Nama Mbah Saridin memang tidak banyak tercatat dalam dokumen formal. Tetapi jejak makam, tradisi ziarah, serta kisah yang hidup di wilayah Pati dan sekitarnya, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar tokoh imajiner. Ketika seorang figur memiliki basis historis, maka sangat mungkin beberapa atribut yang melekat padanya juga berakar pada realitas, meskipun tidak lagi utuh. Dalam sejarah budaya Jawa, pusaka dari bahan organik bukan hal asing. Kulit hewan tertentu kadang dijadikan pelengkap spiritual, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai simbol perlindungan atau media laku tapa. Jika Lulang Kebo Landoh memang berupa kulit kerbau khusus, maka keberadaannya secara fisik sangat mungkin pernah nyata, meskipun tidak bertahan lama karena faktor alam. Masalahnya, benda seperti itu jarang diwariskan dalam bentuk utuh selama ratusan tahun. Berbeda dengan keris atau tombak yang terbuat dari logam, bahan organik memiliki batas usia. Tanpa teknik pengawetan khusus, ia akan lapuk, retak dan akhirnya hancur. Jika pusaka tersebut memang ada pada masa hidup Mbah Saridin, besar kemungkinan ia tidak lagi berada dalam bentuk asli hari ini. Namun, ada pola lain yang menarik. Dalam beberapa tradisi lokal, pusaka yang telah rusak atau selesai tugasnya tidak dibuang sembarangan. Ia dikuburkan, dihanyutkan, atau dikembalikan ke alam sebagai bagian dari siklus spiritual. Jika hal itu terjadi pada Lulang Kebo Landoh, maka secara teknis, ia memang sudah tidak ada. Tetapi bukan karena hilang, melainkan karena telah diselesaikan perannya. Di titik ini misteri mulai terasa lebih realistis. Mungkin tidak ada ruang rahasia tempat pusaka itu disimpan. Mungkin tidak ada penjaga gaib yang menahannya. Yang ada hanyalah serpihan sejarah yang tersisa dalam ingatan kolektif. Tetapi, tetap ada celah yang belum tertutup. Beberapa cerita lokal menyebut bahwa pusaka itu pernah berpindah tangan setelah wafatnya Mbah Saridin. Tidak ada bukti tertulis, hanya narasi lisan yang saling menguatkan. Jika benar demikian, maka ada kemungkinan wujudnya pernah eksis lebih lama daripada yang kita bayangkan. Episode ini membawa kita pada titik paling rasional sekaligus paling menggantung. Pusaka itu mungkin pernah nyata. Ia mungkin tidak lagi ada dalam bentuk asli. Namun keyakinan tentangnya tetap bertahan karena ada fondasi historis yang tidak sepenuhnya fiktif.
Pertanyaannya kini berubah lagi. Jika serpihan fakta itu masih ada, siapa yang memegang potongan terakhirnya? Dan apakah kita sedang mendekati kebenaran atau justru semakin jauh darinya? Misterinya belum selesai, dan kita semakin dekat ke babak penentuan. Semakin kita menyusun potongan demi potongan tentang Lulang Kebo Landoh, satu pola mulai terlihat. Jika pusaka itu pernah ada dan tidak lagi terlihat hari ini, maka ada kemungkinan ia berada di tangan seseorang yang memilih diam. Dalam tradisi Jawa, tidak semua penjaga pusaka akan mengumumkan apa yang mereka miliki. Justru yang benar-benar dipercaya seringkali adalah mereka yang tidak pernah berbicara. Nama Mbah Saridin lekat dengan laku kesederhanaan. Jika pusaka itu diwariskan, sangat mungkin penerusnya bukan sosok yang tampil mencolok. Bisa jadi ia hanyalah orang biasa dalam pandangan umum, tetapi memegang amanah yang tidak pernah dipublikasikan. Dalam budaya spiritual Jawa, menjaga lebih penting daripada menunjukkan. Ada satu prinsip yang sering muncul dalam tradisi pusaka. Semakin besar nilainya, semakin sunyi keberadaannya. Pusaka tidak dicari untuk koleksi, melainkan dirawat sebagai tanggung jawab. Jika Lulang Kebo Landoh termasuk pusaka dengan nilai spiritual tinggi, maka sangat masuk akal jika ia tidak pernah dipamerkan atau bahkan dibicarakan secara terbuka. Namun kemungkinan ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Jika memang ada penjaga, mengapa tidak pernah muncul klarifikasi atau bukti? Jawabannya bisa sederhana. Karena pusaka bukan untuk membuktikan apapun kepada publik. Ia bukan alat legitimasi. Ia bukan simbol kekuasaan. Ia adalah amanah yang bersifat pribadi dan spiritual. Di sisi lain, bisa juga tidak ada penjaga tunggal. Bisa jadi pusaka itu terpecah dalam bentuk ajaran, bukan benda. Setiap murid atau keturunan mewarisi nilai tertentu tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang memegang bagian dari Lulang Kebo Landoh secara maknawi. Dalam konteks ini, pusaka tidak berada di satu tempat, melainkan tersebar dalam karakter orang-orang yang meneladani ajaran Mbah Saridin. Menariknya, semakin kita mencoba mengungkap misteri ini secara fisik, semakin ia tampak menjauh. Seolah-olah memang ada batas tak terlihat yang memisahkan antara pencarian rasa ingin tahu dan pencarian yang tulus. Dalam banyak kisah spiritual, niat menjadi kunci. Tanpa niat yang tepat, kebenaran hanya akan tampak sebagai kabut. Episode ini membawa kita pada kemungkinan yang lebih sunyi namun kuat, bahwa pusaka itu mungkin tidak hilang, tidak hancur, dan tidak sekadar simbol. Ia mungkin masih ada, tetapi berada dalam lingkaran keheningan yang tidak membutuhkan pengakuan publik. Dan jika benar demikian, maka misterinya bukan tentang lokasi, melainkan tentang kelayakan. Siapa yang cukup layak untuk mengetahui keberadaannya? Dan apakah kita sedang mencari dengan niat yang benar? Atau hanya didorong rasa penasaran? Misteri Lulang Kebo Landoh kini berada di ambang pengungkapan. Tinggal satu langkah lagi sebelum kita masuk ke fase paling menentukan. Setelah menelusuri berbagai kemungkinan tentang Lulang Kebo Landoh, mulai dari keberadaan fisiknya, kemungkinan disembunyikan, dikunci, hancur oleh waktu, hingga menjadi simbol semata kita sampai pada satu titik yang lebih jernih. Misteri ini tidak hanya berbicara tentang sebuah pusaka, tetapi tentang cara manusia memahami warisan spiritual. Nama Mbah Saridin tetap hidup dalam ingatan kolektif, bukan karena bukti artefak yang tersimpan di museum, melainkan karena pengaruh nilai dan cerita yang terus diwariskan. Dalam konteks itu, keberadaan Lulang Kebo Landoh menjadi sesuatu yang berada di antara kebenaran historis dan keyakinan budaya. Secara rasional, sangat mungkin pusaka tersebut pernah ada sebagai benda sederhana yang memiliki makna simbolik besar pada masanya. Namun secara historis, minimnya dokumentasi membuat kepastian fisiknya semakin kabur seiring berjalannya waktu. Jika ia memang berbahan organik seperti kulit kerbau, faktor usia dan lingkungan sangat mungkin telah menghapus wujud aslinya. Jika ia diwariskan secara tertutup, maka jalurnya terputus dari pengetahuan publik. Dan jika ia sejak awal adalah simbol, maka pencarian fisik memang tidak akan pernah menemukan hasil. Disinilah batas antara fakta dan kepercayaan menjadi tipis. Kepercayaan masyarakat memberi energi pada cerita, sementara ketidaklengkapan data memberi ruang bagi misteri untuk tetap hidup. Namun mungkin inti persoalannya bukan lagi pada di mana pusaka itu berada, melainkan pada apa yang sebenarnya diwariskan oleh Mbah Saridin. Jika yang diwariskan adalah keteguhan, kesederhanaan, dan kekuatan batin, maka pusaka itu tidak pernah benar-benar hilang.
Ia hadir dalam karakter, bukan dalam benda. Ia hidup dalam laku, bukan dalam koleksi. Di era modern yang cenderung menuntut bukti konkret, kita sering lupa bahwa sebagian warisan budaya memang tidak dirancang untuk dibuktikan secara laboratoris. Ia dirawat dalam ingatan, tradisi, dan rasa hormat kolektif. Misteri Lulang Kebo Landoh mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban hitam putih. Tidak ada peta yang menunjukkan lokasinya. Tidak ada arsip resmi yang memastikan keberadaannya saat ini. Tetapi justru karena itulah, ia tetap relevan. Selama pertanyaan tentangnya masih diajukan, selama kisah tentang Mbah Saridin masih diceritakan, selama nilai yang dikaitkan dengannya masih dijadikan inspirasi, maka pusaka itu, dalam makna tertentu, tetap ada. Mungkin kebenaran historisnya telah terkubur bersama waktu, tetapi maknanya terus bergerak melampaui generasi. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah benda yang bisa disentuh, melainkan pelajaran yang bisa dihidupkan. Di titik ini, pencarian berubah menjadi refleksi, bukan lagi tentang menemukan pusaka, tetapi tentang memahami mengapa ia begitu berarti. Dan mungkin, disitulah jawaban paling jujur berada. Semakin lama misteri Lulang Kebo Landoh dibahas, semakin terlihat bahwa daya tahannya bukan terletak pada bukti fisik, melainkan pada kekuatan ceritanya. Banyak warisan sejarah bertahan karena tercatat rapi dalam arsip, tetapi ada pula yang justru hidup karena dibiarkan menjadi misteri. Dalam kasus ini, nama Mbah Saridin tetap bergema, bukan karena peninggalan bendanya ditemukan, melainkan karena narasi tentang kebijaksanaan dan laku spiritualnya terus diwariskan. Misteri menciptakan ruang tafsir, dan ruang tafsir memberi kehidupan yang lebih panjang daripada kepastian yang kaku. Jika suatu hari Lulang Kebo Landoh benar-benar ditemukan dalam bentuk fisik, bisa jadi pesonanya justru berkurang karena misterinya telah selesai. Namun, selama ia berada dalam wilayah tanda tanya, ia tetap memancing rasa ingin tahu, perenungan, dan diskusi lintas generasi. Dalam psikologi budaya, sesuatu yang tidak sepenuhnya terjawab seringkali memiliki daya tarik lebih kuat daripada sesuatu yang sudah pasti. Ketidakpastian membuat orang kembali memikirkan, membicarakan, dan menghidupkannya dalam imajinasi kolektif. Itulah sebabnya, legenda seringkali lebih abadi daripada dokumen resmi. Dalam konteks ini, Lulang Kebo Landoh mungkin telah melampaui statusnya sebagai pusaka. Ia menjadi simbol tentang bagaimana masyarakat memandang hubungan antara yang nyata dan yang gaib, antara sejarah dan keyakinan. Modernitas mungkin mendorong kita untuk mencari bukti konkret, tetapi budaya mengajarkan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan kepastian absolut. Ada nilai dalam misteri itu sendiri. Selain itu, misteri juga berfungsi sebagai penjaga makna. Selama keberadaannya tidak bisa diverifikasi sepenuhnya, orang akan lebih fokus pada pesan yang dikandungnya daripada sekadar bentuknya. Keteguhan, kesederhanaan, dan kekuatan batin yang dilekatkan pada pusaka tersebut menjadi lebih penting daripada lokasi fisiknya. Jika pusaka itu benar-benar tersembunyi, ia tersembunyi bukan hanya di ruang tertentu, tetapi di dalam cara pandang masyarakat terhadap warisan spiritual. Episode ini membawa kita pada pemahaman bahwa mungkin pencarian tidak harus selalu berakhir pada penemuan. Kadang pencarian itu sendiri adalah cara untuk menjaga cerita tetap hidup. Lulang Kebo Landoh mungkin berada di antara realitas dan simbol, di antara fakta dan keyakinan. Dan justru di wilayah abu-abu itulah ia bertahan paling kuat. Ketika bukti tidak cukup, misteri mengambil alih. Dan selama misteri itu dihormati, bukan dieksploitasi, warisan tentang Mbah Saridin akan terus hidup, melampaui zaman dan generasi yang mencoba memahaminya. Pada akhirnya semakin dalam misteri Lulang Kebo Landoh ditelusuri, semakin terlihat bahwa ada jenis warisan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, dan tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Jika pusaka itu pernah ada sebagai benda fisik, maka ia tunduk pada hukum alam. Bisa rusak, bisa hilang, bisa berpindah tangan. Namun jika ia adalah simbol dari laku dan nilai yang diwariskan oleh Mbah Saridin, maka ia berada di wilayah yang berbeda, wilayah yang tidak tersentuh oleh pelapukan material. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak benda sakral lenyap karena perang, penjajahan, atau perubahan zaman. Namun ajaran dan nilai yang tertanam dalam kesadaran kolektif jauh lebih sulit dihapus. Bahkan ketika artefak fisik menghilang, maknanya bisa tetap hidup dalam cerita rakyat, tradisi lisan, dan penghormatan masyarakat. Inilah yang mungkin terjadi pada Lulang Kebo Landoh. Entah ia pernah benar-benar ada atau tidak. Yang jelas,
Namanya masih disebut, kisahnya masih diceritakan, dan maknanya masih direnungkan. Dalam budaya Jawa, pusaka sejati seringkali bukan benda yang disimpan di lemari, melainkan nilai yang dijaga dalam diri. Keteguhan seperti kulit kerbau, kekuatan menghadapi tekanan, dan kesederhanaan dalam menjalani hidup adalah bentuk pusaka yang tidak terlihat tetapi terasa. Jika itu inti dari Lulang Kebo Landoh, maka pusaka tersebut tidak mungkin hilang selama masih ada orang yang meneladani nilai itu. Di era modern yang serba cepat dan terbuka, banyak warisan budaya berubah menjadi komoditas. Yang sakral bisa menjadi tontonan, yang mistis bisa menjadi hiburan. Namun misteri Lulang Kebo Landoh justru menunjukkan sisi berbeda. Ia tetap berada di wilayah yang tidak sepenuhnya bisa disentuh oleh logika pasar. Tidak ada lelang resmi, tidak ada museum yang mengklaim kepemilikannya. Tidak ada dokumentasi yang memastikan keberadaannya hari ini. Justru karena itu, ia tetap memiliki aura yang berbeda. Mungkin jawaban paling jujur adalah menerima bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan. Ada yang fungsinya bukan untuk ditemukan, tetapi untuk direnungkan. Lulang Kebo Landoh mungkin tidak lagi berada di dunia fisik, atau mungkin memang tidak pernah dimaksudkan sebagai pusaka material. Namun warisan yang dikaitkan dengannya tetap bertahan dalam bentuk yang lebih halus. Episode ini membawa kita pada satu kesadaran penting. Warisan sejati tidak berada di tangan siapapun, tetapi di dalam diri setiap orang yang memahami maknanya. Jika nilai yang diwariskan oleh Mbah Saridin masih hidup, maka pusaka itu dalam arti terdalamnya tidak pernah pergi. Dan mungkin justru disitulah rahasia terbesar tersembunyi. Setelah menelusuri berbagai kemungkinan tentang Lulang Kebo Landoh, semakin terasa bahwa misteri ini seperti sengaja dibiarkan terbuka. Tidak ada penutup yang benar-benar rapat, tetapi juga tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Nama Mbah Saridin tetap berdiri dalam ruang antara sejarah dan legenda, antara fakta yang terbatas dan keyakinan yang luas. Justru dalam ruang itulah kisah ini bertahan. Dalam banyak tradisi Nusantara, tidak semua warisan spiritual dijelaskan secara gamblang. Ada yang sengaja dibiarkan menjadi teka-teki agar generasi berikutnya terus merenung. Misteri berfungsi sebagai pemantik kesadaran, bukan sekadar bahan rasa ingin tahu. Jika Lulang Kebo Landoh memang pusaka yang memiliki makna dalam, maka membiarkannya tetap misterius bisa jadi adalah cara terbaik untuk menjaga nilainya agar tidak direduksi menjadi sekadar benda koleksi. Kita hidup di zaman yang terbiasa dengan kepastian instan. Informasi dapat dicari dalam hitungan detik, data bisa diverifikasi dengan cepat, dan hampir semua hal bisa dilacak jejaknya. Namun ada dimensi budaya yang tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ia tidak tunduk pada mesin pencari atau arsip digital. Ia hidup dalam ingatan, dalam rasa hormat, dan dalam cerita yang diceritakan kembali dengan nada yang penuh makna. Misteri Lulang Kebo Landoh menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam ketidaktahuan yang terjaga. Ketika sesuatu tidak sepenuhnya terungkap, orang akan lebih berhati-hati dalam memaknainya. Mereka tidak gegabah menyimpulkan, tidak mudah mengklaim. Ada ruang untuk perenungan, dan disitulah nilai spiritual seringkali tumbuh. Jika pusaka itu memang pernah ada secara fisik, mungkin ia telah menjalani siklusnya dan kembali menyatu dengan alam. Jika ia disembunyikan, mungkin memang bukan untuk diumumkan. Dan jika ia hanyalah simbol, maka simbol itu telah menjalankan tugasnya dengan baik. Menjaga pesan tetap hidup tanpa harus bergantung pada wujud material. Episode ini membawa kita pada satu pemahaman bahwa misteri tidak selalu menuntut jawaban. Terkadang ia hadir untuk menjaga keseimbangan antara rasa ingin tahu dan rasa hormat. Selama nama Mbah Saridin masih dikenang, selama nilai yang dilekatkan padanya masih dianggap penting, maka Lulang Kebo Landoh tidak akan benar-benar hilang dari kesadaran kolektif. Mungkin yang paling penting bukanlah menemukan di mana pusaka itu berada, tetapi memahami mengapa kisah tentangnya tetap bertahan. Karena daya tahan cerita seringkali lebih kuat daripada daya tahan benda. Dan di titik ini, kita mulai menyadari bahwa misteri ini mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk ditutup sepenuhnya. Ia dibiarkan terbuka, agar setiap generasi bisa menemukan maknanya sendiri. Setelah perjalanan panjang menelusuri misteri Lulang Kebo Landoh, kita sampai pada satu titik yang terasa sunyi, namun dalam. Semua kemungkinan telah dibuka. Pusaka itu mungkin pernah ada, mungkin telah hancur oleh waktu, mungkin disembunyikan, mungkin diwariskan secara diam-diam, atau mungkin sejak awal hanyalah simbol. Namun, semakin jauh kita melangkah, semakin jelas bahwa jawaban yang dicari
tidak pernah benar-benar berbentuk benda. Nama Mbah Saridin tetap hidup bukan karena bukti material yang bisa dipamerkan, melainkan karena jejak nilai yang melekat pada kisahnya. Ada kecenderungan manusia untuk merasa puas ketika menemukan sesuatu yang konkret, sebuah artefak, sebuah lokasi, sebuah bukti yang bisa difoto dan ditunjukkan. Tetapi tidak semua warisan bekerja dengan cara seperti itu. Beberapa justru kehilangan maknanya ketika terlalu dibendakan. Jika lulang Kebolandoh benar-benar ditemukan hari ini dalam wujud fisik, ia mungkin hanya akan menjadi objek kajian sejarah atau koleksi budaya. Nilai spiritual yang selama ini menyelimutinya bisa saja perlahan memudar karena fokus berpindah pada bentuk, bukan makna. Disinilah kita mulai memahami bahwa mungkin jawaban yang paling jujur memang tidak berbentuk. Ia hadir sebagai kesadaran bahwa pusaka sejati tidak selalu bisa disentuh. Keteguhan, kesederhanaan, keberanian menghadapi ujian hidup, dan kemampuan menjaga diri dari kesombongan adalah bentuk-bentuk pusaka yang tidak memiliki wujud, tetapi memiliki dampak nyata. Jika itulah inti yang diwariskan, maka lulang Kebolandoh dalam makna terdalamnya tidak pernah benar-benar pergi. Misteri ini juga mengajarkan satu hal penting tentang cara memandang sejarah spiritual. Tidak semua hal harus dipastikan secara absolut agar memiliki nilai. Dalam budaya yang kaya simbol seperti Jawa, makna seringkali lebih penting daripada kepastian literal. Simbol berfungsi sebagai jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara dunia fisik dan batin. Semakin kita menerima bahwa jawaban tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa digenggam, semakin kita mampu melihat warisan ini dengan lebih dewasa. Lulang Kebolandoh tidak lagi menjadi teka-teki yang menuntut pembuktian, melainkan cermin yang mengajak refleksi. Ia memaksa kita bertanya, bukan tentang di mana pusaka itu berada, tetapi tentang apakah nilai yang diwakilinya masih hidup dalam diri kita. Episode ini membawa kita ke ambang kesimpulan besar. Pencarian fisik mungkin tidak pernah menghasilkan kepastian mutlak. Namun, perjalanan memahami makna di balik misteri ini telah membuka sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa warisan sejati tidak selalu diwariskan melalui benda, melainkan melalui karakter. Dan mungkin, justru karena tidak berbentuk, jawaban itu tidak pernah bisa hilang. Perjalanan panjang menelusuri misteri lulang Kebolandoh akhirnya membawa kita pada satu kesadaran yang tidak lagi dipenuhi kegelisahan, tetapi ketenangan. Sejak awal, pertanyaan yang menggantung adalah tentang lokasi di mana pusaka milik Mbah Saridin itu sekarang. Apakah tersembunyi di suatu tempat rahasia, dijaga oleh keturunan tertentu, telah hancur dimakan usia, atau memang tidak pernah ada dalam bentuk yang dibayangkan banyak orang? 15 episode pencarian ini tidak menghasilkan koordinat, tidak menghadirkan artefak, dan tidak membuka ruang penyimpanan tersembunyi. Namun justru dalam ketiadaan itulah muncul jawaban yang lebih utuh. Jika pusaka itu pernah ada secara fisik, maka ia telah menjalani siklusnya sebagai benda. Segala yang bersifat material tunduk pada hukum waktu. Namun, jika yang diwariskan lebih besar dari sekadar benda, maka yang bertahan bukanlah kulit kerbau itu sendiri, melainkan makna yang dilekatkan padanya. Keteguhan menghadapi ujian, kesederhanaan dalam menjalani hidup, dan kekuatan batin yang tidak mudah goyah adalah nilai yang jauh lebih sulit dihancurkan daripada materi apapun. Misteri lulang Kebolandoh ternyata bukan tentang hilangnya sebuah artefak, tetapi tentang cara manusia memahami warisan. Kita seringkali mencari sesuatu yang bisa disentuh agar merasa memiliki kepastian, padahal sebagian warisan terbesar dalam sejarah justru hidup tanpa wujud yang jelas. Ia bertahan dalam cerita, dalam penghormatan, dan dalam karakter orang-orang yang meneladani nilai yang diwariskan. Nama Mbah Saridin tetap dikenang bukan karena daftar pusaka yang tercatat, melainkan karena pengaruh spiritual dan kebijaksanaan yang dilekatkan padanya. Jika pusaka itu adalah simbol dari kekuatan batin, maka selama masih ada orang yang menjaga keteguhan dan kesederhanaan dalam hidupnya, selama itu pula lulang Kebolandoh tidak pernah benar-benar hilang. Maka, pertanyaan terakhir bukan lagi tentang lokasi geografis. Ia berubah menjadi pertanyaan reflektif. Di mana pusaka itu berada? Ia berada dalam ingatan kolektif yang terus merawat kisahnya. Ia berada dalam nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia berada dalam diri siapapun yang memilih hidup dengan keteguhan dan kesadaran. Misteri ini tidak berakhir dengan penemuan, tetapi dengan pemahaman. Tidak dengan bukti yang dipamerkan,
tetapi dengan makna yang dihidupkan. Dan mungkin justru itulah inti dari seluruh perjalanan ini, bahwa pusaka sejati tidak selalu disimpan di tempat tersembunyi, melainkan dijaga dalam diri. Perjalanan belum selesai, namun maknanya akan terus berjalan.